SEC mendelay lagi Bitcoin Spot ETF. Apakah harga Bitcoin akan turun? Dan di sisi lain, dolar indeks lagi merosot yang mayoritas pergerakannya itu berbanding terbalik dengan Bitcoin. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Pastikan teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Komen juga videonya ya, karena setiap akhir bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto untuk 2 orang pemenang yang diambil dari komen yang ada di channel ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini untuk 2 orang pemenang, jadi kesempatan kalian untuk menang itu cukup besar. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari Bitcoin Spot ETF yang di-delay lagi sama SEC. Dari 3 perusahaan yang deadline-nya berdekatan, Global Bitcoin X yang harusnya tanggal 21 itu juga udah dapat keputusannya. Hasilnya kemarin juga di-delay sama SEC nih. Satu hal yang masih bagus kita lihat di sini adalah walaupun Bitcoin Spot ETF-nya di-delay, harga Bitcoin itu masih kuat bertahan. Kebanyakan orang pada saat ini itu lagi fokus sama Bitcoin Spot ETF. Di beberapa video lalu saya pernah ngejelasin tentang hitungan kasarnya kalau Bitcoin Spot ETF itu di-approve. Ini ada di video 3 minggu lalu nih. Isi dari video ini merupakan gambaran dari riset seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menaikkan harga Bitcoin sebanyak 1%. Sekarang saya nemu dari report terbarunya. Per video ini dibuat, saya dapat data yang lebih update nih, yaitu datanya dari Galaxy Digital yang memperkirakan terdapat 14,4 triliun US dollar yang bisa dikelola oleh United States. Diasumsikan kemungkinannya 10% dari 14,4 triliun dolar ini akan menginvest di Bitcoin Spot ETF. Dengan rata-rata alokasi 1% aja, yaitu 14,4 billion US dollar, bisa masuk di tahun pertama. Kalau hal ini benar terjadi, ini akan menjadi aset inflow yang terbesar, dan hal ini bisa membuat harga Bitcoin naik sampai ke harga 141.000 US dollar per Bitcoin ya. 141.000 dolar ini belum termasuk uang retail yang FOMO. Ini angka estimasinya ya, bisa kurang bisa juga lebih, walaupun kemungkinan besarnya itu lebih tinggi dari angka ini, karena bisa membuat lonjakan demand terhadap Bitcoin, tetapi jumlah Bitcoinnya itu tetap, bahkan setiap 4 tahunnya itu ada halving. Untuk mengetahui angka pastinya itu merupakan hal yang mustahil. Bahkan di masa sekarang, AI terbaik pun nggak akan bisa nentuin top dan bottomnya suatu aset. Zaman sekarang itu ada sistem perbankan yang moneter. Jumlah uang itu nggak bisa diperkirakan. Ada uang kuno, uang lama, uang hutang, ditambah sistem bunga yang membuat uang hayalan itu semakin banyak, sekaligus FOMO dari retail. Jadi bagi manusia, bahkan mesin pun itu mustahil untuk mengetahui harga top dan bottomnya suatu aset. Kalau ada orang yang tahu di mana harga tertinggi dan terendahnya, dia akan jadi orang yang terkaya di dunia. Logika simpelnya gitu kan. Kita lanjut nih. Untuk membuat Bitcoin bull run sebenarnya itu nggak perlu Bitcoin ETF. Bitcoin ETF ini hanya menjadi boosternya saja untuk membuat harga Bitcoin melambung lebih tinggi. Ibaratnya kalau di mobil itu Bitcoin ETF hanya sebagai turbo dan juga NOS-nya. Jadi saat bull run nanti, Bitcoin yang udah naik ditambah ETF akan jauh lebih naik lagi. Bull run itu udah pasti karena market itu bergerak dalam cycle. Kalau masih nggak paham, kalian pelajari tentang boom and bust cycle. Tanpa Bitcoin ETF pun, market ada masanya bull run dan juga bear market. Salah satunya faktor untuk menjadi bull run, saya udah pernah ngejelasin di video yang ini nih. Bagi yang belum nonton, kalian bisa tonton ya, yang thumbnailnya ini. Jadi sebelum kalian masuk market, ada baiknya kalian juga ngerti gimana cara kerja market. Kita lanjut nih, saya ngeliat ada satu tanda untuk membuat ekonomi booming lagi, yaitu dari jejak Treasury Fund. Sejak Februari lalu, saya baru ngeliat ada outflow dari Treasury Fund nih. Jumlahnya itu di atas 1 billion US dollar capital pindah ke stock market. Odds kenaikan suku bunga itu hampir nol. Bahkan per video ini dibuat itu udah 100%. Para pelaku pasar itu yakin nggak ada kenaikan suku bunga lagi. Saya pernah ngejelasin The Fed itu nggak akan naikin lagi suku bunga, ada di video 1 bulan lalu nih. Dan sentimen market sekarang itu lagi risk on. Dengan kata lain, lebih menyukai aset yang beresiko. Itu didukung dengan dolar indeks yang terus merosot sekarang nih, yang artinya kebutuhan US dollar itu lagi menurun. Sekarang kita udah makin dekat banget dengan fase full bull run. Dengan tanda-tanda tadi, Treasury Fund itu udah mulai keluar, lalu semakin dekat sama Bitcoin Spot ETF sekaligus Bitcoin ini juga mau halving. Kalau digambarkan dengan fase halving, sekarang kita itu lagi di sini. Halving pertama itu Bitcoin naik 539 kali, halving kedua naik 112 kali, dan juga halving ketiga 21 kali.
Secara historikal beberapa kali sebelum halving, kita selalu dapat koreksi dulu tuh. Contoh halving pertama aja ini ada dump dulu. Halving kedua yang garis biru ini juga dump. Halving ketiga juga sempat turun. Sebelum terjadi bull run juga dibutuhkan yang namanya quantitative easing. Dengan kata lain, The Fed itu cetak uang. Tapi untuk terjadi cetak uang ya kalian tonton lagi deh ya video yang ini. Itu saya jelaskan lengkap di sana. Kalau menurut kalian kira-kira kita dapat dump dulu gak sebelum halving? Tulis komennya di bawah ya. Dengan berkomentar juga kalian berhak mendapatkan undian untuk masuk ke grup membership Cuan Kripto. Di undinya itu setiap akhir bulan menggunakan YouTube Random Comment Picker. Sekarang kita ke technical analysis ya. Sebelum masuk ke technical analysis, kalau kalian terbantu dengan info seperti ini dan suka dengan channelnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Gak ada ruginya bagi kalian. Kalian nggak akan dapetin info teraktual dengan data seperti channel ini. Mau dislike juga boleh, supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi YouTube kalian dan nggak bisa cari lagi channelnya. Kalian sendiri yang rugi. Lanjut nih, kita ke teknikal. Bitcoin masih stay strong bertahan ya. Di update sebelumnya itu saya nggak jelasin, Bitcoin sangat possible banget untuk mantul dari level ini. Dan kita sekarang lihat ada pantulan ya. Itu saya nggak jelasin di menit 4 detik ke 42. Kita putar ulang nih. Bitcoin sekarang ini masih tertahan di trendline. 35.100 sampai 35.300 itu merupakan supportnya Bitcoin. Dan justru sekarang kita malah ngelihat di time frame 4 jam ini Bitcoin membentuk hidden bullish divergence. Terlebih di time frame 4 jam ini memasuki kisaran area oversold. Pantulan dari level ini itu cukup besar banget probability-nya. Nah seperti itu, sayangnya ada viewer yang nggak paham bilang ini info nggak jelas, kesimpulan yang Anda ambil dari komen subscriber sama aja bohong. Mohon maaf deh kalau infonya nggak jelas. Semoga pikirannya dibukakan ya. Jadi nggak nunggu disuapin sinyal market itu mau naik atau mau turun. Nggak ada kepastian di market. Lanjut nih, mungkin beberapa retail itu ngerasa Bitcoin dibikin pump and dump atau manipulasi, ada turun lalu naik lagi. Tapi kedua hal ini udah diekspektasikan. Di tanggal 14 ya saya ngejelasin ke teman-teman grup member Cuan Kripto, kita ini possibility untuk turun dulu ngetes ke range 35 ribuan. Lalu Bitcoinnya drop tuh dari atas sini turun sini. Lalu saat Bitcoin turun ke area sini, itu juga saya update ke teman-teman grup member mau ambil posisi long atau beli. Saya ngejelasin di teman-teman grup member itu mau setup Bitcoin posisi long. Untuk aman saya ngambil risk to reward ratio 1/2 supaya nggak kena stop loss prematur. Di sini saya menjelaskan walaupun Bitcoin ngedump, kondisinya itu masih bagus, bertahan support. Saya share trading plan, take profit sampai ke range 36.800. Kita ngeliat Bitcoin ini bahkan sampai ke 38.000 kemarin. Itu trade yang cukup bagus. Dan untuk keadaan Bitcoin sekarang, kita memang masih tertahan dari trendline supportnya nih. Hanya saja di sini kita udah ngeliat kebentuk yang namanya bearish divergence. Ketika price action membuat higher high lalu oscillator atau momentum indikatornya membuat lower high. Bearish divergence itu bisa diartikan perlambatan dari momentum bullish. Output dari bearish divergence adalah konsolidasi atau bearish price action. Dari kedua output tersebut mensinyalkan market itu kalau nggak netral ya bearish. Tapi itu hanya untuk short term aja. Karena secara gambaran besar kita nggak bisa menampik ya. Bitcoin itu lagi uptrend nih. 99% itu bottomnya Bitcoin di 15.000 kemarin atau awal tahun. Dan sekarang Bitcoin itu lagi bull run. Hanya fase awalnya aja. Yang bisa meng-cancel Bitcoin bull run pada kali ini adalah ketika Bitcoin drop lagi di bawah 29.000 lagi. Sebagai trader itu bijak ya kita open sama semua possibility ya. Karena trader itu memanfaatkan mencari cuannya berdasarkan probability di market. Ngelihat risk to reward rasionya lebih besar mana antara resiko atau reward. Gak ada yang namanya kepastian di market. Kalau kalian nemuin orang yang menjanjikan kepastian dengan tenor tertentu atau persentase tertentu di bidang financial market seperti ini ya, mending kalian kabur deh. Karena bisa dipastikan itu penipuan. Balik lagi ke Bitcoin nih. Dari daily time frame, momentum buyer itu udah mulai melemah. Bearish divergence yang di daily time frame ini juga masih valid. Sebelumnya kita ngeliat Bitcoin itu nge-push rally naik, tapi sekarang itu udah mulai melambat. Untuk nge-push lagi ya diharapkan ada salah satu ETF yang di approve. Karena itu bisa membuat FOMO, dan FOMO itu bisa membuat harga naik lebih tinggi. Turun ke time frame yang lebih rendah lagi, kita ngeliat ini Bitcoin membentuk sebuah pattern. Ini bisa digambarkan sebagai ascending triangle atau justru malah membuat rising wedge. Kalau ascending triangle itu merupakan pattern bullish, tapi kalau rising wedge itu merupakan pattern bearish. Buntut ke buntut candlenya ini membentuk rising wedge. Karena untuk mengonfirmasi sebagai ascending triangle seperti ini itu kita butuh follow up di candle sekarang nih, sekitar 4-8 jam kemudian atau bahkan sampai closing nanti. Kalau ini membentuk sebagai ascending triangle, targetnya itu di kisaran range 37.700. Target tersebut bisa tercapai dalam short term dengan catatan jika Bitcoin itu masih holding strong di atas 36.600.
Kalau sampai Bitcoin masuk lagi ke polanya, artinya ini dikatakan sebagai fake out, dan akan lebih valid itu membentuk rising wedge. Kalau rising wedge ini merupakan pattern yang bearish, dan rising wedge ini menargetkan ke terendahnya yaitu di range 35.600. Tergantung cara trading kalian gimana ya. Dalam time frame 1 jam atau lower time frame banget nih ya, Bitcoin itu lagi di harga yang penentuan. Di time frame 4 jam, Bitcoin terbentuk bearish divergence. Walaupun sebelumnya kita membentuk hidden bullish divergence, kalau ada dua divergence seperti ini itu artinya membatalkan satu sama lainnya. Tapi yang nggak banyak diketahui orang lain adalah regular divergence dan hidden divergence itu lebih kuat pengaruh dari regular divergence. Di sini yang kita lihat itu adalah bearish divergence yang lebih kuat pengaruhnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dari info ini tergantung cara trading kalian itu seperti apa. Syukur-syukur kalian bisa memanfaatkan info yang saya berikan ini. Semua itu kembali ke trading plan masing-masing ya. Kalau menurut kalian infonya nggak jelas, dislike aja biar channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian. Untuk ngebahas koin lain sekaligus trading plan entry saya, itu semua saya jelaskan ada di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus kalau udah kesempatan bagus di market, saya sharing juga entry saya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, terjangkau buat semua orang. Bisa menyelamatkan aset, bahkan bisa membuat kalian cuan juga. Contohnya itu kalau saya mau masuk market, saya share di grup private ini. Entry saya di berapa sekaligus cara saya take profit. Grupnya murah kok, saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Saya nggak kasih gratis karena saya paham banget yang gratisan itu nggak dihargai. Kalau mau dapat gratis, komen videonya. Di akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang. Dan bagi yang berminat mau langsung join, caranya kalian tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.